wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya di sini Carmila Margreni sebagai moderator. Kita juga ada 3 pembicara. Di sini ada pembicara pertama, ada Putra dan juga Muhammad Efriari Nanda. Nah, di sini kita akan sedikit ada seminar ya. Dengan tema itu peran komunikasi dalam meminimalisir tingkat penyebaran hoax di media massa dan media sosial. Kan zaman sekarang sudah sangat bertambah canggih ya. Seiring berjalannya waktu, penyebaran berita juga semakin cepat, di mana banyak sekali berita hoax yang tersebar secara cepat dan langsung dikonsumsi masyarakat secara mentah-mentah tanpa disaring-saring terlebih dahulu. Nah, di sini saya juga punya beberapa pertanyaan untuk 3 pembicara kita. Pertama, untuk Ibu Maul sendiri, saya ingin bertanya mengenai sebagai mahasiswa komunikasi, kira-kira apa langkah yang tepat yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa untuk meminimalisir segala jenis berita bohong? Mengedukasi atau bersosialisasi dengan masyarakat agar mencegah penyebaran dari hoax tersebut. Soalnya banyak masyarakat yang pengetahuannya itu kurang mungkin dalam memilih berita-berita tersebut. Terus juga harusnya masyarakat mencari berita yang terpercaya. Terus juga memfilter berita-berita yang benar adanya nggak hoax gitu kan. Oh, berarti kita harus lebih pintar dalam memilih berita yang akan kita konsumsi sendiri. Ya. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya saya juga Sikap kita terhadap kalau misalnya dapat informasi yang belum tentu kebenarannya itu kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati tentang informasi tersebut. Kita harus melakukan fact checking dulu. Kita harus periksa kebenarannya apakah berita tersebut benar apa salah. Jadi kita harus melakukan beberapa seperti yang tadi fact checking. Kita harus memeriksa lah pokoknya lah inti-inti dari informasi tersebut, bisa dari sumber lainnya atau bahkan kayak nanya ke teman kita gitu. Oh, jangan langsung percaya. Iya, jangan langsung percaya dan tentunya jangan langsung disebarkan ke orang lain juga. Oh iya, terima kasih Kak untuk ini untuk mencegah penyebaran berita hoax. Kalau setahu saya sih pemerintah udah mengadakan kolaborasi kepada kayak pihak-pihak seperti Twitter, Instagram, Facebook atau YouTube. Jadi dia ada regulasi yang buat berita-berita itu disaring lebih dulu mana yang benar mana yang enggak, baru ditayangkan di media-media sosial tersebut. Dan pemerintah juga harus bisa mengedukasi kepada masyarakatnya agar bisa milih-milih berita mana yang benar mana yang enggak gitu sih. Oh iya, saya juga ada soal, padahal sebenarnya dia nggak melakukan apa-apa. Yang di toilet di video ini tiba-tiba Gila. iya, terus dia langsung kehilangan pekerjaan. Kira-kira gimana itu ya Kak? Itu kan berita bohong yang disebarkan oleh salah satu influencer ya. Saya takut sebenarnya. Laporan ke pihak berwajib, terus sampai menurut saya itu kan video yang sebenarnya itu belum benar ya, belum nggak benar. Jadi yang perusahaan atau tempat kerja yang memecat orang tersebut itu salah, soalnya mereka melihat video itu langsung dipecat. Mereka nggak meriksa itu video itu benar apa bohong atau gimana gitu. Mereka tidak mengecek dulu ya kebenarannya. Kalau untuk kamu sendiri? Saya tadi gimana? Cara apa nih? Kira-kira gimana tuh langkah yang bisa kita ambil? Soalnya kan masyarakat langsung menerima secara mentah-mentah, akhirnya perusahaan langsung pecah. Harusnya lebih memfilter berita-berita tersebut ya, dengan memfilter gitu. Gimana menurut kakak terhadap tindakan influencer tersebut? Dia langsung nyebarin berita palsu seperti itu. Pasti ditiru, apalagi zaman sekarang kan anak-anak kecil yang belum tahu caranya memfilter media sosial, berita langsung ditangkap secara mentah-mentah, langsung kayak ikut memojokkan orang yang diberitakan tersebut. Kalau menurut saya balik lagi ke orang-orang public figure yang lebih dulu agar mengedukasi sih, kayak ini tuh nggak boleh langsung ditangkap secara mentah-mentah. Lebih diedukasi lagi sih masyarakatnya, jangan gampang percaya sama berita-berita yang baru keluar. Ya, untuk public figure itu udah salah ya kayak gitu ya. Terus buat masyarakatnya juga benar kata Rizky, jangan langsung percaya dengan apa yang disebar oleh public figure gitu. Dan kalau misalnya
harus ituin public figure-nya. Public figure-nya mungkin kurang ya, informasinya kayak belum tentu benar, dia udah menyebarkan seperti itu kan gak baik untuk korbannya. Sebenarnya kan itu juga hoax kan, gak asli. Sekarang kita akan memberikan kesempatan untuk para peserta agar bisa bertanya kepada masing-masing moderator. Bukan cuma moderator, tapi di Salah satu. materinya. Salah satu maksudnya salah satu materi. Dari Oke? 3 materi itu di masing-masing 1 pertanyaan. Oh, jadi satu orang bisa langsung 3 pertanyaan, Pak? Enggak, Enggak. 1 orang 1 pertanyaan untuk 1 materi, nanti ujungnya kepada siapa gitu. Rizky atau si Aun. Silakan. Ya silahkan. Yang pasti ini. Aja tuh. Kenalan dulu. Iya. Nanti ujungnya ke Di sini saya Dwi Latul Fitri ingin bertanya, ini kan tentang apa kayak hoax di luar sana kan, kayak yang berita itu belum tentu pasti kan. Mau nanya ini dong, yang tau gak sih yang kasus Audrey? Oh iya. Ya tahun 2019 katanya pas SMP. Itu dia kan banyak banget tuh bikin satu ini tuh kayak heboh banget kan, kayak banyak banget tuh kayak informasi pada bener kayak ada yang itu terus habis itu banyak juga kayak public figure-nya tuh banyak banget yang kayak yang datang, yang jengukin kan, padahal itu kan belum tentu beritanya itu benar. Tapi polisi juga bilangnya apa namanya, nggak ada, pas di visum tuh nggak ada bekas apa-apa kan, tapi di si Audrey itu bilang dia tuh bilang apa? Dia tuh kayak dibully secara fisik, kayak sampai memar-memar, tapi pas di visum tuh nggak ada apa tuh, kayak fisiknya tuh tetap ya sama kita aman gitu kan. Terus bagaimana tuh nanggepnya, kayak dia sama public figure terus kayak artis Bollywood tuh Kajol kalau nggak salah di Instagram itu juga kayak iya sampai berita sampai luar negeri gitu tuh pada kayak ngeposting kayak Flora Audrey gitu sampai ke luar negeri gitu lah beritanya. internasional ya beritanya. Nah, tapi itu gimana kita nanggepnya tuh sekarang tuh di TikTok tuh yang para korbannya yang dituduh pada keluar semua, pada kayak klarifikasi iya. Padahal itu bukan dia yang ngelakuin, padahal Audrey sendiri yang bikin masalah itu gimana tuh? Ya, mau ditanyakan ke siapa? Kalau menurut saya sih apa ya, buat itu urusan pihak berwajib sih buat menanganinya. Jadi pihak berwajib tuh menyelidiki kasusnya apa, buat nyamperin orangnya, diklarifikasi gimana biar jadi dilurusin gitu beritanya. Buat apa? Buat apa sih namanya? Efek jerahnya tuh peran efek komunikasi. jerah untuk Audrey gitu loh. Apa? Peran komunikasinya seperti apa? Peran komunikasinya? Iya, kamu sebagai ahli komunikasi peran seperti apa? Iya, maksudnya kayak sebagai anak komunikasi, gimana cara mengkomunikasikan kepada orang-orang atau gimana caranya Buat klarifikasi Pak. Kayak buat klarifikasi gitu Pak. Yang komunikasi. Oh iya, buat klarifikasi gitu di Rojotul. Tekniknya seperti apa? Tekniknya dia harus ditarik terus ngomong di depan wartawan, lalu maksudnya disamperin, diajak ngobrol, diajak diskusi, terus di depan wartawan banyak, jadi orang-orang tuh mikirnya tuh nggak begitu, yang aslinya tuh gimana gitu. Oh, jadi dia bisa melakukan Iya, konferensi pers iya, gitu gitu. ya untuk klarifikasi Menurut saya bahwa sih katanya itu. nggak benar. Bagus betul bagus. Untuk netizen harusnya dari awal netizen harus lebih tahan emosi dulu, kan belum tentu itu pernyataannya benar kan, benar atau hoaxnya. Harusnya polisi lebih cepat menanganinya dan netizen juga untuk tidak terlalu barbar. Terlalu spontan. Ya, jadi kayak nunggu dulu polisinya, kayak ya polisi itu ngomong apa, ngasih penjelasannya apa, barulah dari situ ketahuan benar atau enggaknya. Bagus sekali ini. Jadi saya ingin bertanya langsung kepada Desi, bagaimana cara Anda menyikapi orang tua nih, yang semisal itu kan dia terlalu dimakan oleh hoax, lalu juga orang tua tuh makannya tuh mentah-mentah. Gimana sih tanggapan Anda terhadap peristiwa tersebut? Apakah harus dikasih ajaran
Psikiater. Biar lebih waspada terhadap berita-berita tersebut biar nggak makan terima kasih. Tanpa menyaring, tanpa walaupun dia nggak percaya dengan beritanya tapi dia tetap sebar-sebar apa-apalah. Jadi kalau misalnya menurut saya sih hal pertama yang dilakukan itu dari anak ya. Dari anaknya mungkin bisa ngasih tahu ke orang tuanya kayak, "Mak, itu bohong, Mak, hoak gituin kan bisa ya. Kasih tahu apa berita itu bohong, berita itu salah, kasih tahu berita yang benar, kasih tahu apa cara nyaring berita, cara nyari sumber yang benar, kasih tahu sumber-sumber media massa yang menyalurkan berita, cari yang terpercaya gitu sumbernya. Menurut saya sih hal yang pertama dilakukan bisa kayak gitu. Kalau misalnya emang dia udah parah ya bawanya sih ke psikiater sih. Oke, terima kasih. Bagaimana, Kak? Iya, bagus. Ya, terima kasih sudah atas pertanyaannya. Kita masih ada pertanyaan terakhir. Cara menangguli berita hoax dari netizen, orang tua sendiri. Nah, sekarang saya ingin bertanya, bagaimana dari sisi pemerintah dalam menanggulangi atau mengatasi berita hoax agar tidak simpang siur kasihan berita tersebut? Terima kasih. Ya, ingin siapa yang menjawab? Maklum. Oh, iya. Sedikit berat ya pertanyaannya, langsung ke pemerintah. Iya, boleh. Kalau saudara yang lain ingin menjawab, mungkin saudara Rizky? Bung Rizky? Dan Puan Maus? Mungkin udah ada langkah-langkah yang diambil pemerintah atau udah diiniin atau kita bisa ngasih Ada pembentukan badan regulatornya di negara yang ada efek jerahnya gitu buat orang-orang yang nyebarin berita hoax. Sanksi maksudnya? Iya, sanksi. memang sudah ada pasalnya, sudah ada pasalnya untuk penyebaran berita hoax tersebut, jadi pasti bakal dihukum pidana. Terus juga bisa juga pemerintah melakukan pemblokiran situs yang menyebarkan berita hoax. Setelah itu pemerintah melakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo memberantas berita hoax dengan menggandeng beberapa perusahaan di jaring sosial seperti Facebook, Instagram atau yang lainnya. terima kasih pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.